Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam kondisi sehat dan walafiat. Oke, anak-anak, kalau beberapa waktu yang lalu Bapak mengenalkan senjata tradisional dari Jawa Barat, namanya apa? Kujang. Nah, juga termasuk salah satu atribut pakaian adat ya, yang dari Jawa Barat maupun dari Bali. Nah, kali ini Bapak memperkenalkan satu lagi senjata tradisional ini dari wilayah Kalimantan, dari suku Dayak. Ini namanya mandau. Nah, namanya mandau. Nah, ini ya, ini bentuknya seperti ini mandau. Ya, kalian dengar? Kalian lihat ini? Ya, inilah mandau. Ya. Kebetulan ini bukan asli, ini hanya souvenir, tapi bentuknya hampir seperti ini. Kan anak? Ini salah satu senjata tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, terkhusus dari masyarakat Dayak. Nah, terlepas dari apa yang Bapak kenalkan berkaitan dengan senjata tradisional ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang matematika. Matematika itu mudah. Jangan katakan susah, tapi matematika itu mudah. Selamat belajar. Oke anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Jumadi dalam pembelajaran matematika kelas 4 semester Gasal. Kali ini kita akan bicara tentang penaksiran operasi hitung desimal. Perlu diingat oleh anak-anak semuanya bahwa operasi hitung itu terdiri dari perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, atau gabungan dari keempatnya ini. Itu operasi hitung. Ya. Nah, ada langkah-langkah kerja operasi hitung atau hal-hal yang perlu diperhatikan untuk operasi hitung itu anak-anak. Yang pertama, jika ada perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di depan. Namun jika ada penjumlahan dan pengurangan, juga sama, yang dikerjakan dulu adalah yang di depan. Tapi kalau ada gabungan antara perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, maka perkaliannya dulu yang dikerjakan. Atau gabungan dari pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka pembagiannya dulu yang dikerjakan. Nah, tentunya anak-anak pasti bertanya ini, mengapa kok perkalian atau pembagian dulu yang dikerjakan? Karena perkalian dan pembagian ini bobotnya lebih besar dibandingkan dengan yang penjumlahan maupun pengurangan. Berikutnya, jika ada operasi hitung dalam kurung, itu kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ingat, ini yang sering salah di sini nak. Ya, lupa. Ya, ingat, kalau ada operasi hitung dalam kurung, dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Tidak perlu melihat itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan. Jika yang ada dalam kurung itu pengurangan, ya pengurangannya dulu. Jika yang dalam kurung itu adalah penjumlahan, ya penjumlahnya dulu. Ya, atau jika ada perkalian atau pembagian, ya diantara itu yang dikerjakan dulu. Ngerti? Bagus, terima kasih. Dilanjut. Nah, kita akan bicara secara khusus tentang penaksiran operasi hitung bilangan desimal. Ada syaratnya, yaitu bulatkan pecahan desimal ke satuan, ke puluhan, atau ratusan terdekat. Tergantung perintahnya. Ingat, perintahnya ini yang kadang tidak teliti. Ya, tergantung perintahnya. Namun jika tidak ada permintaan atau perintah,
pada umumnya dibulatkan ke satuan. Ingat ya, jika tidak ada permintaan atau perintah, maka dibulatkan ke satuan. Ingat juga anak-anak, ingat juga ini ya. Nah tadi, jika persepuluhannya kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah. Dan jika persepuluhannya lebih atau sama dengan angka 5, maka dibulatkan ke atas. Ingat ya, kurang dari angka 5 bulatkan ke bawah, lebih atau sama dengan angka 5 bulatkan ke atas. Itu kata kuncinya. Nah, tentukan hasil penaksiran operasi hitung desimal di bawah ini. Nah, lihat dulu garis bilangan ini. Garis bilangan ini ada tertulis 0, kemudian 0,1, kemudian 0,2, kemudian 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, dan 1. Ya. Nah, perhatikan garis ini. Nah, nih, jika kurang dari angka 5 atau 0,5, maka dibulatkan ke bawah. Nih. Ya. Tapi jika lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Paham ya? Kurang dari 5 bulatkan ke bawah atau 0. Jika lebih dari 5 dibulatkan ke atas atau 1. Ya, pembulatannya pati 1. Gitu. Contoh 2,8 ditambah 3,4 itu sama dengan berapa? Nih soalnya. Ada yang tahu? Boleh dicat kalau tahu. Oke, mari. 2,8 itu artinya 2 ditambah 0,8. 0,8 dibulatkan ke angka 1. Ingat nih garis bilang ini. Karena 0,8 atau angka 8 ini lebih dari angka 5. Ya, 0,8 lebih dari 0,5, maka dibulatkan ke atas yaitu 1. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3, atau dengan kata lain 2,8 ini dibulatkan menjadi 1. Nah, berikutnya 3,4. 3,4 itu artinya 3 ditambah 0,4. 0,4 dibulatkan ke bawah 0 karena kurang dari 0,5 atau kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Maka 3 ditambah 0 sama dengan 3. Jadi taksiran dari 2,8 ditambah 3,4 adalah 3 ditambah 3 menjadi 6. Jadi ini nak, ini yang sering lupa itu nih. Ini loh, kata jadi ini loh. Ini adalah jawabannya. Ya, jawaban akhir di sini. Ya, ini. Bapak tekankan di sini. Oke? Lanjut. Contoh kedua. 7,4 ditambah 3,9 sama dengan berapa? Kita lihat 7,4-nya dulu. 7,4 itu sama artinya 7 ditambah 0,4. 0,4 dibulatkan ke 0, ke bawah, ya kan? Karena kurang dari 5. Maka 7 tambah 0 sama dengan 7. Atau 7,4 ini dibulatkan menjadi 7. 3,9 sama dengan 3 ditambah 0,9. 0,9 itu dibulatkan ke atas. Karena 9 lebih dari angka 5. Maka dibulatkan ke 1. Sehingga 3 tambah 1 sama dengan 4. Atau dengan kata lain 3,9 ini dibulatkan menjadi 4. Paham?
Nah ini jawabannya. Jadi taksiran dari 7,4 ditambah 3,9 sama dengan 7 ditambah 4 sama dengan 11. Paham? Bagus, terima kasih. Lanjutkan soal contoh berikutnya. Sana 12,7 dikurangi 5,8. Pengurangan ini nak. 12,7 itu artinya 12 ditambah 0,7. Ini artinya 0,7 ini ya. 0,7 dibulatkan ke atas, yaitu 1. Angka 7 lebih dari angka 5. Maka 12 ditambah 1 menjadi 13. Artinya 12,7 ini dibulatkan menjadi 13. Paham? Bagus. 5,8. Itu artinya 5 ditambah 0,8. 0,8 dibulatkan ke atas, yaitu 1 lagi. Ya, karena 8 ini lebih dari angka 5. Atau 0,8 lebih dari 0,5. Ya, sehingga dibulatkan ke 1. Maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Atau dengan kata lain, 5,8 ini bisa dibulatkan menjadi 6. Ingat, 5,8 dibulatkan menjadi 6. Maka taksiran dari 12,7 dikurangi 5,8 sama dengan 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Mudah bukan? Oke, mudah matematika itu. Lanjutkan contoh berikutnya. Ini juga masih pengurangan. 35,3 dikurangi 7,2. Itu sama dengan berapa? Mari kita lihat. 35,3 itu sama artinya 35 ditambah 0,3. 0,3 dibulatkan menjadi 0. Sehingga 35 ditambah 0 sama dengan 35. Atau 35,3 ini dibulatkan menjadi 35. 7,2 artinya 7 ditambah 0,2. 0,2 dibulatkan ke bawah, yaitu 0. Maka 7 ditambah 0 menjadi 7. Atau 7,2 ini dibulatkan menjadi 7. Jadi taksiran dari 35,3 kurang 7,2 sama dengan 35 dikurangi 7 sama dengan 28. Paham anak-anak? Lanjut contoh berikutnya. Nah, ini perkalian. Ya, perkalian. 2,9 dikalikan 2,7. Kita lihat dulu. Langsung ini nak. 2,9 dibulatkan menjadi 3. Dan 7,7 juga dibulatkan menjadi 3. Sehingga taksiran dari 2,9 kali 2,7 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Contoh berikutnya. 24,7 dikalikan 3,4. 24 ini dibulatkan menjadi 25. Mengapa? Karena yang 7 ini dibulatkan ke 1 sehingga 24 ditambah 1 menjadi 25. 3,4 dibulatkan menjadi 3. Karena apa? Angka 4 kurang dari 5 dibulatkan ke 0. 3 tambah 0 sama dengan 3. Sehingga 3,4 dibulatkan menjadi 3. Jadi taksiran dari 24,7 kali 3,4 sama dengan 25 kali 3 sama dengan 75. Ini ya. Oke. Contoh berikutnya. Nah, 15,2 dibagi 4,6 sama dengan berapa ya? Mari kita lihat. 15,2 dibulatkan menjadi 15. 4,6 dibulatkan menjadi 5.
Sehingga taksiran dari 15,2 dibagi 4,6 sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, kalau anak-anak sudah paham, langsung begini tidak apa-apa. Jadi besok kalau ngerjakan, kalau sudah mengerti, langsung dibulatkan seperti ini tidak apa-apa. Oke? Lanjut, contoh berikutnya. 31,9 dibagi 4,1 sama dengan berapa? Mari kita lihat. 31,9 dibulatkan menjadi 32. Mengapa? Karena angka 9 lebih dari angka 5. Dibulatkan menjadi 1. Sehingga 31 ditambah 1 menjadi 32. Sehingga 31,9 dibulatkan menjadi 32. 4,1 dibulatkan menjadi 4. Angka 1 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke 0. 4 tambah 0 sama dengan 4. Maka 4,1 dibulatkan menjadi 4. Jadi taksiran dari 31,9 dibagi 4,1 sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Nah, mudah bukan anak-anak? Matematika itu mudah, jangan dianggap susah ya. Pokoknya mudah gitu, pasti bisa. Baik, begitu anak tentang penaksiran operasi hitung pecahan desimal. Thank you, terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Selamat mengerjakan lembar tugas dari Bapak.